Hingga pada suatu hari, seorang laki-laki bernama Syarif menghilang. Teman-teman, perkenalkan, saya Dinda Saria, mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI. Di sini saya akan menjelaskan tentang SPLDV berbasis etnomatematika atau sistem persamaan linier dua variabel berbasis etnomatematika. Selanjutnya, di daftar isi ini kita akan menemukan kompetensi dasar, pengertian dan konsep SPLDV, metode eliminasi, metode substitusi, dan metode grafik. Yang pertama, kita ke kompetensi dasar terlebih dahulu. Kompetensi dasar yang pertama adalah menjelaskan sistem persamaan linier dua variabel dan penyelesaiannya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linier dua variabel. Selanjutnya kita akan lanjut ke pengertian dan konsep sistem persamaan linier dua variabel. Di sini sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur dan saling berkaitan. Persamaan adalah hubungan terbuka, memuat sama dengan. Terus linier adalah bentuk garis, variabel adalah sesuatu yang dapat berubah. Dan sistem persamaan linier dua variabel adalah persamaan yang mengandung dua variabel, di mana setiap variabelnya berpangkat 1. Nah, SPLDV ini juga biasanya digunakan untuk menyelesaikan masalah sehari-hari yang membutuhkan matematika. Contohnya, menentukan suatu harga barang ataupun mencari keuntungan suatu penjualan. Selanjutnya, karena berbasis etnomatematika, dan etnomatematika adalah pembelajaran yang dikaitkan dengan budaya. Jadi, sama seperti halnya pembelajaran kontekstual, tapi dalam etnomatematika ini yang kita masukkan adalah unsur budayanya itu tersendiri. Di sini saya menggunakan budaya khas kota Tangerang. Yang saya gunakan adalah makanan tradisional khas kota Tangerang. Yang pertama itu adalah kue cucur. Nah, kue cucur ini adalah jajanan khas suku Betawi yang berasal dari wilayah barat Pulau Jawa, yang kini merupakan bagian dari Provinsi Jakarta, Provinsi Banten, dan Provinsi Jawa Barat. Kue ini terbuat dari tepung beras dan gula Jawa atau gula aren yang digoreng. Kue cucur memiliki bentuk yang cenderung tebal, mengembang seperti gunung di bagian tengah dan tipis di bagian pinggirnya. Dalam naluri suku Betawi, jajanan ini termaksud salah satu makanan adat yang kerap dihidangkan dalam upacara adat budaya Betawi. Jadi bukan hanya di Tangerang aja nih, dia ada di wilayah barat Pulau Jawa yang bisa kita kenal sekarang itu Jabodetabek. Selanjutnya ada kue gipang. Kue gipang adalah salah satu makanan khas suku Baduy, Provinsi Banten yang terbuat dari beras ketan dan sirup gula. Bentuknya itu persegi panjang dan memiliki rasa yang manis. Nah, ada yang menarik dari kue gipang. Kue gipang itu bagi masyarakat setempat merupakan kue tradisional yang menjadi sajian wajib ketika Idul Fitri. Tidak hanya itu, kue gipang tradisional yang dibuat untuk sajian Idul Fitri juga akan tahan sampai pelaksanaan Idul Adha. Meskipun tidak memakai pengawet, kue gipang khas Banten memang bisa bertahan lama. Hal ini tidak lepas dari penggunaan asam jawa dan gula yang dapat mengawetkan kue tradisional tersebut. Nah, selanjutnya ada konsep SPLDV. Nah, di sini pertama kita mengulik dulu tentang bentuk umum persamaan linier dua variabel, yaitu AX ditambah BY sama dengan C. Itu adalah persamaan linier dua variabel dengan variabelnya itu X dan Y. Nah, di sini X dan Y itu variabel berpangkat 1, sedangkan A dan B itu koefisiennya, dan C itu adalah konstanta. Nah, di sini ada kita lihat gambar. Ada yang pertama ada dua kue cucur dan 3 kue gipang. Itu adalah 9.000. Nah, di sini kita misalkan kue cucur dengan variabel X dan kue gipang dengan variabel Y. Jadi, persamaannya yang akan didapatkan adalah 2X ditambah 3Y sama dengan 9.000. Nah, tentu juga sama untuk gambar yang di bawahnya. Di sini ada 1 kue cucur dan 2 kue gipang yang berharga 5.000. Dan di sini misalkan X itu kue cucur dan Y itu kue gipang. Jadi persamaan linier dua variabelnya itu X ditambah 2Y sama dengan 5.000. Nah, di sini kan diketahui tadi juga sistem persamaan linier dua variabel digunakan untuk menentukan harga suatu barang. Jadi di sini kita tentukan nih harga masing-masing kue cucur atau variabel X dan harga kue gipang atau variabel Y.
Selanjutnya kita balik ke menu. Kita akan ke metode eliminasi. Nah, di metode eliminasi ini langkah-langkahnya adalah seperti ini. Yang pertama, samakan koefisien salah satu variabel, selanjutnya dikurangi atau dijumlahkan kedua persamaan tersebut. Selanjutnya lakukan operasi aljabar hingga diperoleh satu nilai variabel. Selanjutnya ulangi langkah kedua dan ketiga untuk variabel lainnya. Selanjutnya kita ke metode substitusi. Di metode substitusi ini berbeda caranya dengan eliminasi. Tadi sudah kita coba juga di contoh soal yang kedua. Yang pertama itu langkah-langkahnya, tulis salah satu persamaan menjadi bentuk X sama dengan atau Y sama dengan. Yang kedua, gantikan nilai X atau Y tersebut ke dalam persamaan lain. Lakukan operasi aljabar sehingga diperoleh nilai satu variabel. Dan masukkan nilai variabel itu ke dalam salah satu persamaan, didapatkan nilai variabel lainnya. Lalu di sini ada contoh soal. Soalnya kita akan kaitkan kue cucur ini dengan bahan-bahan yang pembuatannya. Ibu Rina dan Ibu Dewi dan Ibu Risa ingin membuat sebuah kue cucur. Kue yang terbuat dari tepung beras dan gula merah. Mereka membeli bahan-bahannya di pasar tradisional. Ibu Rina membeli 250 gram tepung beras dan 150 gram gula merah dengan harga Rp8.000. Sedangkan Ibu Dewi membeli 300 gram tepung beras dan 200 gram gula merah dengan harga Rp10.100. Jika Ibu Risa ingin membeli 175 gram tepung beras dan 200 gram gula merah, berapa harga yang harus Ibu Risa bayar? Di sini berarti ada belanjanya Ibu Rina dan Ibu Dewi. Nah, untuk Ibu Rina kita buat sebagai persamaan pertama dan Ibu Dewi kita buat sebagai persamaan yang kedua. Nah, di sini tepung beras kita gantikan sebagai variabel X. Terus gula merah kita ganti sebagai variabel Y. Jadi, untuk persamaan pertama adalah 250X atau tepung beras ditambah 150Y atau gula merah yang dibeli Ibu Rina sama dengan 8.000. Lalu untuk persamaan kedua itu ada 300X atau 300 gram tepung beras ditambah 200Y atau 200 gram gula sama dengan Rp10.100. Nah, setelah mendapatkan persamaan pertama dan persamaan kedua, kita harus menyamakan salah satu variabelnya. Di sini kita akan samakan variabel Y-nya menjadi 600. Di persamaan pertama kita membutuhkan kita akan kalikan 4 supaya variabel Y-nya 600. Menjadi 10.000X ditambah 1000X ditambah 600Y sama dengan 32.000. Sedangkan untuk persamaan kedua kita akan kalikan dengan 3 supaya variabel Y-nya 600. Tadi hasilnya 900X ditambah 600Y sama dengan 30.300. Nah, lalu kita kurangi, kita eliminasi kedua persamaan tersebut yang kita hitung. 10.000X dikurangi 1000X dikurangi 900X sama dengan 100X. Selanjutnya 600Y dikurangi 600Y sama dengan 0 sama dengan 32.000 dikurangi 30.300 sama dengan 1.700. Nah, kita bisa hitung X-nya, berarti X sama dengan 1.700 dibagi 100. X sama dengan 17. Nah, di sini X-nya adalah 17, lalu kita substitusikan nilai X tersebut ke dalam persamaan yang pertama. Nah, di sini kita masukkan ya nilai X-nya yang kita sudah ketahui. Jadi, yang persamaan pertama itu adalah 250X ditambah 150Y sama dengan 8.000. X-nya kita ganti menjadi 17, akan menjadi 250 dikali 17 ditambah 150Y sama dengan 8.000. Hasilnya adalah 4.250 ditambah 150Y sama dengan 8.000. Nah, kita hitung 150Y sama dengan 4.250-nya kita pindah ruaskan menjadi negatif. Jadi 8.000 dikurangin 4.250. Nah, di sini Y-nya adalah sama dengan 3.750 per atau dibagi 150 yang hasilnya adalah 25. Kita temukan Y-nya adalah 25.
Nah, lalu untuk mencari berapa sih harga belanjaannya Ibu Risa, kita akan masukkan nilai X dan Y yang sudah kita ketahui ke dalam persamaannya. Di sini ada 175 gram tepung beras, berarti 175X ditambah 200 gram gula merah, berarti 200Y. Jadi 175X ditambah 200Y. Nah, kita coba jumlah. Jadi buka kurung 175 dikali 17 tutup kurung ditambah 200 dikali 25 yaitu Y-nya. Tutup kurung. Nah, hasilnya adalah 2.975 ditambah 5.000 sama dengan 7.975. Maka harga yang harus dibayar Ibu Risa adalah 7.975. Hai teman-teman, selanjutnya adalah metode grafik yang di sini saya akan menceritakan terlebih dahulu tentang dongeng yang ada di kota Tangerang, yaitu adalah dongeng tentang Pangeran Cisadane. Awal-awal Tangerang adalah kota yang dialiri sungai yang berasal dari Pegunungan Bogor. Sungai yang jernih, tetapi tidak ada yang berani melewati dan beraktivitas di sungai tersebut. Karena apa? Karena terdapat banyak sekali buaya dan konon ada jelmaan ratu siluman buaya di sungai tersebut. Karena perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh manusia terhadap kelestarian sungai Cisadane membuat sang siluman buaya merasa terganggu. Hingga pada suatu hari, seorang laki-laki bernama Syarif menghilang saat melewati sungai itu. Setelah itu, 5 tahun warga di sekeliling sungai selalu dibayang-bayangi oleh rasa ketakutan. Hingga kabar buruk tersebut terdengar sampai kepada seorang pemuda yang sakti. Pemuda itu datang bagai seorang kesatria. Ia memakai kain yang diikat di kepala yang berwarna ungu. Pemuda itu bernama Abi. Abi pun langsung menyelidiki apa yang terjadi di sungai tersebut. Dan saat Abi menuju ke tepi sungai, ia tiba-tiba bertemu dengan seorang wanita cantik. Yang Abi rasa bahwa wanita tersebut adalah ratu siluman buaya, karena memiliki aura yang sangat berbeda dari manusia yang lainnya. Abi pun mendekati wanita tersebut hingga akhirnya ia mengetahui bahwa siluman tersebut memiliki sebuah mustika. Mustika yang sebagai sumber kekuatan yang dapat membuat hidupnya kekal abadi selain dengan tumbal-tumbal dan tawanannya. Setelah mengetahui apa yang menjadi kelemahan siluman tersebut, Abi pun merencanakan untuk membebaskan tawanan pada saat bulan purnama. Hingga saat bulan purnama, Abi sedang berjalan menuju tempat tujuannya dan melihat siluman dan tawanannya berada di ujung sungai. Dan Abi pun segera menghampirinya dan mengambil mustika tersebut dari Ratu Buaya. Hingga akhirnya Ratu Siluman Buaya tersebut pun kalah dan semua pengikutnya pun musnah. Dan Syarif pun bisa diselamatkan oleh Abi. Nah, di sini pasti kalian bingung kan, gimana sih konsep metode grafiknya? Nah, di sini kan ada kita melihat jarak Abi dari titik awal dan Abi ke ujung ke tepian. Selanjutnya di situ ada siluman buaya dan tawanannya yaitu Syarif di ujung sungai. Nah, di situ kita akan menentukan metode grafiknya. Kita akan menentukan di mana titik Abi dari awal ke titik selanjutnya dan di mana titik Ratu Siluman itu berada. Lalu ada contoh soal yang kedua. Di sini kita mempunyai 2 garis yang berada di titik. Yang pertama garis Abi dan Syarif, kedua itu ada garis buaya dan siluman buaya. Nah, titik buaya itu ada di titik 6,0 dan siluman buaya berada di titik 0,4. Karena garis yang pertama sudah kita ketahui, kita tulis saja yaitu 5x plus 3 sama dengan 15. Nah, kita mencari garis keduanya. Sama caranya dengan garis pertama, yang akan dihasilkan adalah garis 4x plus 6 sama dengan 24. Nah, dari sini kita akan menggunakan metode eliminasi, menggunakan 2 persamaan tersebut. Kita akan kalikan persamaan pertama dengan 2 dan kalikan persamaan kedua dengan 0. Lalu hasilnya adalah persamaan pertama 10x plus 6 sama dengan 30, persamaan kedua 4x plus 6 sama dengan 24. Lalu kita hitung 10x ini dikurang 4x 6x, 6y dikurang 6y 0, 30 dikurang 24. Nah, hasilnya x sama dengan 1. Lalu kita akan mencari nilai y-nya. Kita masukkan ke dalam persamaan pertama. 5, x-nya tadi 1, 5 kali 1 ditambah 3y sama dengan 15 sama dengan 5 ditambah 3y sama dengan 15. Nah, kita bisa ketahui nilainya adalah 10/3. Terus selanjutnya lalu maka garis Abi dan garis buaya akan bertemu di titik 1,10/3. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.